Jika iya, sejak kapan mulai menerapkan? Baik, jadi di sektor kami ini sudah menerapkan kurikulum merdeka dari tahun 2021 di tahun pelajaran 2021 sampai dengan 2022. Nah, di tahun 2021 sampai dengan tahun pelajaran 2021-2022 itu kami berawal dari sekolah penggerak. Setelah sekolah penggerak di tahun 2021-2022 dan setelah sekolah penggerak itu muncul lagi yang kurikulum merdeka. Dan setelah kurikulum merdeka itu kami mulai usaha. Pertanyaan yang kedua, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebagai politik dan pengalaman Bapak dalam mengajar? Baik, jadi kalau untuk politik awalnya saat kurikulum K13 atau KTSP itu nama mata pelajarannya TK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah masuk ke kurikulum merdeka, nama mata pelajarannya berubah menjadi informatika. Nah, kalau memang latar belakang saya sendiri sebagai guru, awalnya guru TK dan sekarang sudah beralih ke guru informatika. Kalau latar belakang saya atau gelar saya bukan sarjana komputer, bukan sebagai guru, tapi saya sarjana hanya karena jurusan bagian guru di mata pelajaran TK tidak ada, jadi saya mengajar mata pelajaran TK dan informatika. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak merancang dan mengimplementasikan kurikulum TK yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar di sekolah ini? Baik, jadi kalau untuk saya merancang modul belajar itu kan saya lihat dari permen yang diberikan dari kementerian. Permen itu terdiri dari beberapa capaian pembelajaran itu untuk umum, contohnya mata pelajaran informatika ada capaian pembelajarannya. Nah, dari capaian pembelajaran itu kami akan bagi lagi terdiri dari beberapa TP atau tujuan pembelajaran. Nah, dari TP itu yang kami akan buat materi ajarnya. Nah, dari CP ini ada CP atau capaian pembelajaran untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sekarang kami sudah ada informatika kelas 12 juga. Nah, dari setiap CP itu kami pilah lagi CP itu menjadi beberapa tujuan pembelajaran, dan dari tujuan pembelajaran itu kami buat materi ajar. Materi ajar itu yang kami mulai implementasikan atau kami menerapkan di peserta ini. Pertanyaan keempat, sumber dan referensi apa saja yang digunakan Bapak dalam merancang materi pembelajaran informatika? Kalau untuk sumber ini kan ini sudah ada buku paket siswa dan guru di perpustakaan. Itu salah satu sumber yang kami pakai, itu buku paket siswa dan guru yang kami gunakan. Yang kedua, sumber yang kedua itu kami mengambil dari Google dan YouTube. Pertanyaan kelima, bagaimana pengalaman Bapak dalam mengajar dengan menggunakan kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Ya, pengalaman saya yang saya alami itu kan kurikulum K13 dan kurikulum merdeka yang saya rasa beda. Memang beda. Bedanya begini, kalau itu mata pelajarannya menjadi mata pelajaran informatika dan bukan hanya praktek tapi ada teori dan ada praktek. Itu yang saya alami. Jadi kebanyakan itu kan masuk ke teori dan beranjak lagi ke praktek, maka ada beberapa siswa yang sudah ada dasar karena pengalaman baru bisa praktek. Baik, yang pertanyaan yang keenam, apa saja kendala dan tantangan Bapak dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, khususnya dalam mengajar TIK? Baik, kendala atau tantangan yang kami saya alami di kelas atau di sekolah ini, kendala yang pertama itu siswa merasa jenuh atau mungkin cepat bosan karena kebanyakan kurikulum mereka itu kan siswa yang harus lebih proaktif. Jadi kami sebagai guru memberikan materi, terus
siswa mendapatkan materi itu dan siswa mengidentifikasi masalah, bahkan menganalisa dan sampai bisa mencapai hasil. Jadi siswa yang lebih proaktif dalam pembelajaran. Dari situ siswa mungkin merasa bosan dan itu yang saya alami. Baik, yang berikut, bagaimana Bapak mengatasi kendala dalam tantangan TIK dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran TIK? Baik, saya mengatasi kendala tersebut dengan caranya, yaitu setelah memulai pembelajaran di kelas, saya membuat kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Jadi kesepakatan kelas mungkin salah satu contoh, selama pembelajaran berlangsung, siswa tidak boleh keluar masuk kelas. Yang berikut mungkin selama pembelajaran siswa harus bertanggung jawab dengan materi ajar yang saya berikan. Harus mulai dari menganalisa, mengidentifikasi dan sampai menghasilkan sebuah konten sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Yang berikut, bisakah Bapak memberikan contoh konkret dari hasil positif yang telah dicapai dari hasil implementasi Merdeka Belajar dalam pembelajaran TIK di sekolah ini? Baik, jadi mengenai hal positif itu, ya saya lihat karena dalam pembelajaran informatika di kurikulum Merdeka ini kebanyakan siswa lebih aktif, jadi siswa sudah dilatih untuk bisa berpikir sendiri mulai dari menganalisa, mengidentifikasi sampai menghasilkan output. Jadi siswa sudah terlatih dan siswa sudah terbiasa. Bahkan siswa sudah mulai untuk bisa mempresentasikan hasil dari materi yang diberikan. Jadi siswa sudah terlatih, sudah terbiasa bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya bisa berinteraksi. Itu yang saya lihat di sekolah ini. Bahkan bukan hanya itu, tapi bisa mencapai menghasilkan biaya bila Pertanyaan yang terakhir, bisakah kami mendapatkan contoh modul belajar TIK yang telah dipakai Bapak untuk mengembangkan sesuai dengan konsep belajar mereka? Bisa, mungkin saya kasih satu modul ajar yang dengan satu TP saja ya, satu TP, dan saya kasihnya berupa file. Itu nanti saya kasih salah satu penggunaan saja saya untuk saya cari modul ajarnya yang cuma saya pakai. Mungkin alurnya atau contoh membuat modul ajar, contohnya yang selalu saya akan buat seperti itu. Jadi saya